Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadain dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya belajar untuk mempresentasikan dalam ujian akhir semester di mata kuliah Ekonomi Mikro dengan tema perilaku konsumen. Ada beberapa hal yang akan coba saya sampaikan, yaitu dari teori-teori perilaku konsumen, terus faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya ada manfaat perilaku konsumen dan juga prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari barang, menukar barang, menggunakannya, dan dia menilai terus mengatur barang-barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana konsumen itu berperilaku. Maka dari itu ada 5 faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Faktor sosial merupakan penentu perilaku konsumen yang kedua, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Dan juga bisa dengan bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana dia dengan saudaranya, atau bagaimana dia dengan kelompok-kelompok dalam sosialnya. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana dia berperilaku dalam mengkonsumsi barang-barang yang akan dia gunakan. Berikutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi sendiri. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, seperti bagaimana anak-anak mengkonsumsi barang meranjak dewasa sampai dia remaja ke dewasa sampai dia menjadi orang tua. Mereka akan berbeda-beda dalam mengkonsumsi suatu barang. Dan itu adalah termasuk dari faktor pribadi yang di dalamnya adalah siklus hidup. Selanjutnya adalah pekerjaan, yang berikut adalah keadaan ekonominya, terus kepribadian dan konsep dirinya, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Dan itu adalah faktor yang mempengaruhi pribadi sendiri dalam mengkonsumsi suatu barang. Selanjutnya adalah faktor marketing strategi. Faktor marketing strategi merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumennya. Dalam faktor marketing strategi ini ada beberapa variabel-variabelnya seperti barang, harga, periklanan, distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengembalian keputusan. Terus ada beberapa hal lain yang termasuk dari bagaimana mereka mencangkup dari faktor marketing strategi tersebut. Selanjutnya adalah manfaat perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Dan ini penting, bagaimana kita menjadi seorang pelaku penyedia barang untuk membujuk konsumen membeli produk yang kita jualkan adalah dengan membaca perilaku konsumen tersebut. Yang kedua adalah memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga adalah memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam menyusun bauran pemasaran, segmentasi, diferensiasi dan produk positioning.
menyediakan dasar analisis lingkungan, dan mengembangkan riset pemasaran. Yang kedua, konsumen memainkan peranan kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Yang keempat, analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Yang kelima, studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi, yaitu orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku pembeli, dan juga teori yang membimbing dalam proses berpikir. Itu alasan mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Setelah kita mengetahui apa itu perilaku konsumen dan juga beberapa faktor-faktor perilaku konsumen dan juga manfaat perilaku konsumen, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Ada 5 poin. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Yang terakhir, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Itu adalah prinsip dasar dalam menganalisa perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah teori ekonomi mikro, yaitu teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua adalah teori psikologis. Teori ini berdasarkan dari diri pada faktor-faktor psikologis individu yang akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan tadi, yaitu ada faktor sosial, ada faktor budaya, faktor pribadi, dan juga faktor psikologis. Yang ketiga adalah teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam tema perilaku konsumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.